doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita menginginkan berdoa dan berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih sudah memimpin doa. Alangkah baiknya kita memperkenalkan nama terlebih dahulu supaya kita lebih saling mengenal. Kita mulai dari sebelah kanan ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Ramadan. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Abed. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Mana. Perkenalkan nama saya Sinta. Perkenalkan nama saya Didi. Nama saya Adi. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan nama Ibu Kestri. Oke, baik. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, di sini ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum ada, Ibu. Baik, Ibu jelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan prinsip diri sekaligus memperoleh manfaat dan membahas topik masalah. Nah, di sini ada yang tahu tujuan bimbingan kelompok? Tidak. Oke, baik, saya jelaskan. Tujuan dari layanan bimbingan kelompok adalah untuk memberikan informasi, pendidikan dan keterampilan yang mendukung pengembangan diri, meningkatkan keterampilan sosial, memberikan dukungan emosional serta membentuk sikap dan nilai positif bagi individu dan kelompok. Dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang mau bertanya? Baik, waktu yang Ibu pakai dalam bimbingan kelompok ini 40 menit. Ada yang keberatan atau ada yang ingin dimajukan karena ada kegiatan lain setelah ini? Oke, baik. Ibu majukan sedikit karena ada kalian teman-teman yang lain ada kegiatan setelah ini. Oke, baik, langsung saja Ibu ke materi yang akan dibawakan, yaitu bahaya merokok. Di sini ada yang tahu pengertian bahaya merokok itu apa? Atau Ibu tunjuk? Oke, silakan. Bahaya merokok itu bisa membahayakan paru-paru dan merusak organ tubuh. Itu paru-paru. Ibu. Oke, baik. Ibu jelaskan sedikit pengertian bahaya merokok. Merokok adalah tindakan menghirup asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau yang terkandung dalam rokok cerutu atau pipa. Rokok mengandung berbagai bahan kimia berbahaya termasuk nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara negatif. Di sini ada yang tahu apa sih bahaya merokok bagi kehidupan kalian? Ada yang tahu bahayanya? Oke, silakan. Ibu, bahayanya itu jadi kecanduan sama sesak nafas juga bisa. Oke, yang lain? Bahaya waktu itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tergantungan pada rokok tersebut. Terus kalau sudah tergantungan tidak mau habis, nanti kita terjadi dan bisa melakukan hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Yang lain? Tidak ada? Oke, di sini Ibu ada 4 bahaya
bronkitis kronis dan emfisema. Juga sangat terkait dengan kanker paru-paru. Terus yang 3 itu kanker. Selain kanker paru-paru, merokok juga meningkatkan risiko kanker mulut. Biasa kan di kemasan rokok itu ada kanker kayak rusak mulutnya atau tidak, biasanya ada lubang kan itu kan. Nah, kayak begitu. Nah, terus yang terakhir itu gangguan kehamilan. Biasa kan ada perempuan yang merokok. Nah, itu bisa menjadi gangguan kehamilan. Merokok selama kehamilan dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat badan, lahir rendah, dan kematian janin. Jadi kalau untuk perempuan yang hamil itu kan tidak disarankan mengkonsumsi rokok karena menyebabkan kehamilan, guguran. Terus dampak dari merokok. Ada yang tahu dampak dari merokok bagi kesehatan di hubungan kalian? Bu, Ya, silahkan. bahaya bagi penghisap asap dari sekelilingnya yang merokok. Itu sih. Oke. Lebih ke dampaknya ke perokok pasif sih, Bu. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, silahkan. Bahaya kepada sama bayi. Ya, Pada juga dari kecil. ya itu juga dampaknya. Di sini ada beberapa dampak yang Ibu mau jelaskan, yaitu yang pertama individu, penurunan fungsi paru-paru, meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan dan penurunan kualitas hidup. Terus yang kedua itu orang lain, perokok pasif yang seperti temannya kalian tadi bilang, yaitu orang yang menghirup asap rokok dari perokok pasif juga berisiko mengalami penyakit serupa. Nah, terus yang ketiga itu dampak ekonomi. Biasa kan kalau sudah merokok kan biasanya sakit. Nah, itu berdampak pada ekonomi, biaya perawatan, kesehatan meningkatkan akibat penyakit yang disebabkan oleh merokok. Terus produktif kerja. Nah, biasa kan kalau perokok itu kalau sudah sakit sudah tidak masuk kerja, jadi tidak ada penghasilannya juga buat melakukan biaya di puskesmas. Terus yang terakhir itu dampak lingkungan, yaitu populasi udara akibat asap rokok, sampah dan puntung rokok yang mencemari lingkungan. Nah, biasa kan kalau orang merokok itu puntung-puntungnya itu cuma dibuang sembarangan. Nah, itu biasa itu bisa menjadi mencemari lingkungan. Terus di sini ada yang tahu pencegahan merokok? Ada yang tahu? Oke. Cara mencegah itu biasa kalau saya dapat di sekitar biasa orang makan garam atau tidak yang rokoknya diganti jadi gula-gula. Oke. Ada yang lain? Oke, silakan. Bakar pabriknya, Bu. Oke, yang lain? Yang lain ada? Kalau bilang Ibu, Ya. kalau tentang pencegahan merokok itu mungkin dicegah mungkin sangat sulit kalau untuk yang sudah kecanduan, mungkin lebih tepatnya kurang, karena itu bisa dibilang ketergantungan kepada kesehatan dan lingkungan kita. Tapi bisa pengaruhnya Iya, bisa. tergantung dari orang. Oke, baik. Yang adik-adik semua sampaikan itu ada betulnya. Nah, di sini Ibu ada beberapa pencegahan untuk berhenti merokok. Yang pertama itu edukasi dan kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran dari individu tersebut, percuma kita kayak teman dekat atau tidak pacar lah, kan biasa kan pacar-pacaran kalian pasti bilang berhenti merokok. Percuma kalian bilang begitu kalau dari diri sendiri atau individu kalian tidak ada kesadaran dari diri sendiri, percuma. Terus yang kedua itu kebijakan dan
zona bebas rokok di tempat umum dan area kerja. Terus yang ketiga itu dukungan untuk berhenti merokok. Biasa kan bagi-bagi laki-laki itu biasa kan ada dukungan dari orang tua, sekitar, pacar. Biasa kan itu kayak dibilang berhenti merokok kalau nanti kalian tidak berhenti, siapa tahu kalian nikah terus punya anak tapi masih merokok di sekitar anaknya kalian, kan itu juga berdampak pada bayinya kalian. Nah terus yang terakhir itu alternatif sehat, yaitu meningkatkan kebiasaan merokok dengan aktivitas sehat seperti olahraga, hobi atau meditasi. Terus menyediakan akses yang lebih mudah ke produk pengganti nikotin yang lebih aman. Dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang mau bertanya tentang bahaya merokok? Bu, silakan. Tadi kan ada pembahasan kalau kembali ke itu gimana kan berdampak pada anaknya. Nah kalau perempuan yang nyepot Bu kan sama asap sama nikotin, tapi bedanya tuh yang nyepot kan alat, sedangkan rokok ini kan dari tembakau. Apakah itu sama juga bakal berpengaruh sama kandungannya atau Kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau jawab pertanyaannya? Oke, silakan. Tadi kan itu sama-sama asap. Terus kalau perbedaan itu asap rokok itu mengandung dari api langsung. Nah sedangkan itu pot itu asapnya bukan melalui pembakaran, tetapi melalui listrik. Tapi itu mungkin ada persamaan, itu bakalan menghasilkan gangguan juga karena masing-masing menghirup suatu asap. Ada yang lain? Oke, silakan. Tentang rokok elektrik sama yang Iya. sama rokok yang dibakar langsung. Menurut saya itu berdampak untuk kehamilan, walaupun dia hanya sekedar alat yang diciptakan, tapi sangat berdampak karena itu sudah sempat saya baca di artikel terkait bahwa pot itu berbahaya itu bagi anak sama orang. Oke, silakan. Dari saya sendiri, menurut saya itu sama-sama berdampak karena pertama tadi ada yang bilang tadi asap. Terus menurut saya itu kalau elektrik itu dia itu cuma beda ini saja kemasannya. Kalau misalkan elektrik itu lebih ke bahan kimia, kalau misalkan di rokok kan nikotin. Nah kalau di elektrik itu bahan kimia yang berbahaya sama ibu dan kandungannya. Terus itu sama-sama berdampak misalnya. Oke, baik. Bagaimana jawaban dari teman-temannya? Bisa diberikan? bisa tapi satu Iya. nah di antara dua itu antara rokok sama pot lebih berbahaya mana? Pot atau rokok yang lebih berbahaya yang lebih Ibu dulu ya. Kalau menurut Ibu itu yang lebih berbahaya itu kan yang asap ya, rokok yang langsung dibakar karena kan ada nikotin, ada banyak campuran-campuran di dalamnya. Itu menurutku. Kalau dari yang lain, oke silakan. Kalau perbedaan dari rokok dan itu pot, menurut saya yang lebih berbahaya itu pot karena itu pembakaran dari listrik. Beda dengan rokok. Yang lain? Oke. Kalau dari saya sih tidak ada bedanya, maksudnya sama-sama berbahaya.
tunjuk saja kalau begitu. Ibu. Ya. Kalau kesimpulan yang bisa saya ambil, merokok itu sangat sangat sekali berbahaya karena dampak bisa merusak kesehatan, bisa membuat orang itu kecanduan dan bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Eh, dan rokok itu sebenarnya tidak sebenarnya tidak harus dikonsumsi untuk semua orang karena sangat berdampak ke kesehatan utamanya, dan mana maupun perokok aktif atau perokok pasif itu sama-sama kan terdampak oleh asap tersebut. Terima kasih. Yang lain? Ibu. Dapat saya simpulkan dari materi tadi, itu sangat berbahaya bagi tubuh, terutama bagi paru-paru dan jantung, dan berbahaya bagi sekitar kita. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari tadi itu rokok itu sangat tidak baik, apalagi bagi kita yang usia remaja dewasa, baik ataupun orang yang dalam keadaan mengandung orang baik. Nah itu merokok sangat-sangat bukan yang baik. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kita bawakan tadi. Kesimpulan dapat saya ambil dari materi tadi tentang bahaya rokok, sebaiknya kita mengurangi mengonsumsi rokok karena dapat menyebabkan ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan kita. Yang terakhir. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil dari topik kita tadi yaitu bahaya rokok itu adalah sebenarnya rokok itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita sendiri atau yang bersama orang di sekitar
aktif dan lebih ditingkatkan lagi untuk yang baru. Terus